My hobby is priceless. Yes, my hobby. Hobiku bukan hobi orang lain. Di sini nggak ngomongin urusan orang lain, nggak ngepoin dan nggak ngurusin urusan orang lain. Selamat datang di ruang mainan Mas Mundu. Selamat pagi. Nggak kerasa ya, udah pertengahan bulan Juli, udah minggu kedua, udah setengah tahun lockdown. Tapi gak apa-apa. Kita tetap harus tetap produktif, kreatif, inspiratif. Ya dengan nggak harus dengan apa yang nggak bisa kita dapat, gak punya, no. Tetap kita bisa manfaatin apa yang kita punya untuk kita bisa jadi kreatif. Asik, sedap. Malam minggu, Sabtu, akhir pekan, malam minggu itu paling enaknya ngapain sih? Kalau gue sih lihat majalah. Wih. Lihat majalah, cari astronomi, ramalan bintang. Asik, ramalan bintang. Bulan. Tahu bintang gue apa enggak? Libra. Libra. Nah, ini ketemu nih. Libra, oke. Asmara, Anda tidak beruntung, coba lagi. Ih, lu kate, undian berhadiah, tai banget. Ih, sorry. Keuangan, mayan, ada berkat, mayan. Ih, sekali lah ngeliatin punya bini, apaan sih? Taurus. Asmara, Anda beruntung punya suami Libra. Sedap. Dah. By the way, ngomong soal astronomi, gue belum nyapa. Selamat datang di ruang mainan Mas Mundu episode keempat. Sip, asik. Kali ini Mas Mundu ngomongin mainan yang berkaitan sama astronomi atau bintang-bintang. Udah tahu apa nggak? Lu jangan heran, rambut gue jujur segini nih. Biasanya rambut gue agak gitu kan. Ini gara-gara habis keramas aja. Ntar gue buka. Asik kalau lu kangen rambut gue. Kalau enggak, ya udah. Wait, oke. Coba kita langsung aja ke review mainan berikutnya. Coba tebak apa? Kalau tebak. Bener kan? Ada yang nebak gak tadi mainannya apaan? Benar, kalau tebakan kalian sensei ya 100% kalian benar. Yes, kali ini gue mau ceritain kenang-kenangan gue tentang mainan ini. Oke. Gue belajar astronomi juga dari mainan ini. Gue belajar suka baca ramalan bintang juga dari sini. Sebenarnya bukan 100% ramalan bintang sih. 100% juga sih. Mereka ini dari astronomi, dari rasi-rasi bintang. Terus pas lawan jubah emas itu baru lawan kayak 12 rasi bintang itu tadi. Sagittarius, Aquarius, Libra, Virgo, apalagi ya, Taurus, Capricorn dan sebagainya. Cuman mainan ini tuh lumayan apa ya? Susah ngerakit ya. Jadi gue kasih tahu deh gimana cara ngerakitnya mainan ini. Lumayan lama, tapi berkat teknologi ini bisa cuman 1,5 menit. Coba ya, yoi.
kekasihmu, sumber bahagiamu. Tapi ada kalanya bahwa sahabatmu lah yang istimewa. Demikian pula hal lainnya, tak hanya harta sumber kebahagiaan. Lihat sahabatmu yang luar biasa. Yeay, akhirnya kelar ngerakitnya. 2 jam bro, parah. Di timelapse gak kelihatan ya, cuma 1,5 menit atau 1 menit ya. 2 jam ngerakitnya satu-satu, susah. Karena gue beli baru itu gue gak pernah rakit sebetulnya. Jadi cuma beli tapi gak pernah rakit. Takut defect, takut apa gitu lah, takut kotor, takut apa. Cuman demi ruang mainan Mas Mudu episode keempat, gue buka nih. Gue atur. Belum tadi ngaturnya kan susah. Ini gue tatakan buku, lumayan lah bisa berdiri. Wah, skip. Oke, gimana ceritanya dulu? Balik lagi ya. Dulu sebelum banyak TV nasional beredar, bukan beredar, belum TV di Indonesia, TV nasional dulu cuma ada TVRI, RCTI sama SCTV 90-an awal itu. Dan mereka ini salah satu anime atau film kartun yang lumayan breakthrough. Breakthrough-nya itu adalah mereka cukup berdarah-darah, saudara-saudara. Filmnya untuk konsumsi anak kecil mereka cukup berdarah-berdarah. Tayang kalau nggak salah itu setiap hari Rebo jam 5. Sempat hilang dari peredaran karena kalau nggak salah denger itu dapat somasi dari orang tua karena cukup vulgar berdarah-darahnya itu. Dan terlepas dari itu mainan-mainan itu cukup familiar sama gue karena dari kelas 2, kelas 3 SD gue udah beli yang gue ceritain. Gue setiap berapa bulan sekali gue nemeni om dan tanteku ke Surabaya, ke Pasar Atom, Pasar Turi itu gue beli ini mainan. Gue bukan beli Google Five, gak bakal dibeliin. Tapi di Pasar Turi, di Pasar Atom itu gue selalu setiap bulan nih. Jadi kenaikan semester 6 bulan gue beli 1, setiap semester berikutnya beli 1 sampai akhirnya lengkap. Itu dalam berapa tahun ngumpulinya, cuman boleh per berapa bulan sekali beli. Gue cukup familiar, gue dulu punya versi dulunya, sebenarnya nggak sekeren ini, tapi lumayan oke, lumayan cakep lah waktu ukuran tahun itu. Cuman ini tuh versi terbarunya, versi yang tahun 2017 ke atas lah. Perihal ngomongin mainan ini tuh sebenarnya ada kenangan juga, ada kenangan manis, ada kenangan buruk juga. Sampai kenangan buruk tuh ya benar-benar di turning point, gak mau ngumpulin mainan lagi. Cuman tahu apa? Tunggu gue ceritain kenangan manisnya dulu. Jadi sebetulnya waktu itu gue pernah cerita kan, gue tuh sama bokap nyokap jarang dibeliin mainan. Dibeliin cuman frekuensinya tuh nggak sesering 2 orang ini. Mereka tuh adalah om dan tanteku, Om Roni dan Tante Rin. Mereka tuh yang setiap bulan tuh ngajakin dari izin ke bokap nyokap, besok Dendi ikut ke Surabaya ya. Dan gue pasti kalau besok ke Surabaya gue udah in my mind tuh gue udah tahu gue mau beli apa. Makanya gue nurut tuh di Pasar Atom gitu ya, Pasar Turi gitu, sampai makan siang dulu sayur asem Pasar Atom, Pasar Turi itu enak banget bro. Surabaya itu kalau gue sempet sana coba cari sayur asem Pasar Atom. Gue masih inget banget sampai sekarang. Gue ngikut. Habis itu kan si om sama si tante tuh beli barang buat kayak kulaan barang gitu di Pasar Atom. Jadi terus gue nggak kemana-mana. Gue cuma nongkrongin spot 3 atau 4 toko mainan di dalam Pasar Atom. Muter aja sampai gue tahu gue harus beli apa. Jadi kalau kali ini udah beli yang Ponic, gue besoknya beli 6 bulan berikutnya gue beli Seiya-nya, 6 bulan berikutnya gue beli Shun, 6 bulan berikutnya gue beli Shiryu, dan this one, Yoga waktu itu tuh paling susah. Paling susahnya tuh adalah sampai akhirnya gue dapet berapa tahun gitu gue dapet warnanya jubahnya beda sendiri. Bootleg kali ya. Warna jubahnya emas sendiri. Jubah seperti ini V1 tapi emas, sedangkan yang lain itu warnanya kayak gini, silver begini. Dia emas sendiri tapi ya demi kelengkapan. Gue beli. Sampai akhirnya gue lengkap. Waktu itu juga ada 12 jubah emasnya dan
Nih di sini gue ceritain. Cerita sedihnya itu adalah gimana ya? SMP itu udah SMP, udah berapa tahun sesudah itu gue SMP. Gue tuh punya kebiasaan tuh mainan gue pajang waktu itu. Mainan tuh gue pajang di lemari. Di lemari kan kita berdua tuh kan, kakak adik itu dapat satu kamar. Di tengahnya tuh yang ngebedain tuh ada lemari lumayan panjang gitu. Semua mainan gue pajang di situ, mulai dari Dragon Ball, Senseiya ini lumayan lengkap. Waktu itu tuh hampir ada 12 jubah emasnya, minus Libra kalau nggak salah. Libra tuh gue punya kalau nggak salah bukannya ukurannya kecil, ukurannya agak gede sendiri. Jadi gue nggak hitung itu sebagai satu lini lah. Tapi lumayan lengkap 12. Itu SMP kelas 1 atau kelas 2 gitu. Jadi habis minggu-minggu pulang gereja, ke gereja, habis gereja, balik gereja itu biasa kan biasa. Minggu siang sampai sekarang tuh paling menyenangkan adalah bobok siang. Yes. Itu pulang gereja, pulang gitu aja. Pulang gitu aja, tidur aja. Sampai bangun tidur, mainan kan gue pajang di atas meja, di atas lemari itu kan. Samping lemari itu nako, kaca nako yang langsung keluar. Gue bingung. Kan gue panjang begini, seret. Gue bingung kenapa mainan gue cuma sisa barisan depan, barisan belakang kemana lagi? Kemana biasanya? Terus kan bingung, gue tanya nyokap, "Mah, mainanku mana?" Lah mainan apa? Enggak ada, mainan di situ, di mana lagi dan? It's gone. It's missing. Somebody took my toys. Thief, vandal, segala macam. Hilang bro. Jadi itu cuma sisa berapa ya? Ada Dragon Ball tuh, Broly, Spider-Man, apalagi Dragon Ball, Vegeta, Dragon Ball, Broly, Vegeta, Senseiya-nya 1 sama jubah emas Capricorn 1 sama Tamiya 2 biji. Sisanya tuh yang ini tuh gone. Hilang bro. Sedih. Di situ tuh gue poin udah kayak udahlah nggak usah ngumpulin mainan lagi lah. Ngapain sih ngumpulin mainan lagi, percuma. Hilang. Gue sampai nyari ke tetangga tuh tanya, karena bocah tetangga tuh lumayan bengal gitu kan. Gue sampai tanya, terus gue nggak tahu mas. Ya gimana sih ya, nggak bisa nuduh juga, nggak ada bukti. Gue yang bukti satu-satunya diketemukan adalah, lo tahu cupitan kayak orang pemulung ngambil gelas gitu, celak. Nah, itu doang yang kesisa, ketinggalan di bawah jendela. Itu doang berarti. Jadi suspek terbesar adalah itu diambil pemulung. Salah gue juga sih mungkin. Salah gue juga tuh adalah biasa mama nyuruh untuk nutup nako sebelum kamu pergi. Cuma waktu itu mungkin lupa nutup nako dan akhirnya gone. Ya udahlah, nggak usah diingat-ingat lagi lah. Itu V1 jadul Senseiya aku. Ini kan udah versi baru. Itu versi yang waktu itu terbaru, yang berapa tahun ngumpulin itu tuh hilang dalam 1 hari. Dah, habis itu gue pensiun, nggak ngumpulin mainan lagi. Beneran nggak main. Itu mainan gue kasihin ke saudara-saudara gue, ponakan gue bawaannya. Gue udah nggak perlu ngumpulin mainan lagi. Bertahan cuma, itu tahun berapa ya? Itu tahun 96-97. Ya 20 tahun lagi kemudian ngumpulin lagi bro. Ada. Nih, pas gue udah nikah. Sebelum pas nikah sih, skip ya. Jadi pas gue udah pacaran sama istri gue, mantan pacar gue itu yang gue nikahin. Jadi waktu itu gue pernah ngomong sama dia, gue mau fokus beli mainan tuh, gue yang pengen punya tuh 3. 1 Voltus, 2 Google 5, 3 Senseiya dan jubah emas, 12 jubah emasnya. Wah, waktu sampai gue pajang fotonya di laptop segala macam. Ya kita sering ngobrol, karena ternyata dia juga punya kenangan-kenangan. Maksudnya dia juga suka nonton filmnya dan lumayan suka mainannya Senseiya itu. Lumayan booming waktu itu. Sampai ada waktu itu tuh juga ada komiknya. Komik bajakan terbitan Raja Wali Graffiti. Gue sebelum punya, cuman gue gak sempet bongkar. Jadi gue udah bongkar mainannya aja. Pernah suatu ketika ketika lagi anak pacaran, dia pacaran kan saling pendekatan diri. Ini salah satu konflik yang lumayan gitu mas ya, yang dimana
Lu harus bisa mempertahankan opini lu men terhadap sesuatu. Udah kayak skripsi aja. Karena itu adalah bekal menuju pernikahan rumah tangga. Karena dalam rumah tangga istri selalu benar. Kenapa gitu? Nih, soal Shun. Itu tuh gue cerita, gue tuh pernah saat lagi pacaran, lagi ngobrolin kiri kanan ngobrol, stumble sampai kita ngobrolin soal Shun. Gue tanya dulu ke kalian. Menurut kalian Shun ini cowok apa cewek? Ayo. Menurut kalian Shun ini cowok apa cewek? Gue bilang cewek. Gue nggak salah waktu itu. Karena dubbingan RCTI-nya cewek, bro. Terus kan pink, rambut panjang, hijau, pink, cakep, cantik. Lu nyangka nggak bakal cowok? Gue nggak salah karena basic gue itu di RCTI waktu dubbingnya cewek. Terus dua-duaan itu sering dua-duaan kan. Shun sama Yoga tuh sampai udah kayak pacaran. Gue dulu bilangnya mereka dekat, mereka pacaran sampai ada adegan yang mereka yoga tuh sampai dibekukan di kena akuarium seperti es beku. Itu dipeluk sama dia, copot baju, dipeluk dari belakang. Gue gak kepikiran, men. Sampai istri gue itu bilang, pacar gue waktu itu bilang, itu cowok. How come itu cowok? Itu cewek. Itu cowok, itu cewek. Gak percaya. Buka YouTube-nya. Malu gue. Kenangan masa kecil bubar, saudara. Gue yang mikir, gue dulu cantik ya. Memang cantik sih. Pacaran sama Yoga, ternyata laki-laki dan laki-laki itu adalah lo jawab sendirilah. Beneran itu sampai teriak-teriakan beneran yang sebenarnya kalau dipikir-pikir lagi tuh sumpah gak guna banget pertengkaran waktu itu gara-gara belain dia cewek apa cowok, tapi ternyata memang dia cowok, men. Hilang harapan masa kecil, imajinasi masa kecil bubar. Wah, skip lah, gak usah dibahas lagi. Yang penting satu wishlist gue terpenuhi ini. Cuman sebenarnya belum kelar juga sih. Gue masih pengen ngumpulin 12 jubah emasnya. Mereka ini sumpah, mereka itu bener-bener racun. Banda itu tahu banget ngeracunin penggemar-penggemarnya. Jadi setelah ini keluar, ini sebenarnya udah revival dari issue. Mereka sebelumnya udah ada, terus sudah itu mereka ngeluarin lagi yang bodinya body EX itu lebih tinggi lagi, sedikit lebih tinggi dari ini, dan itu juga bagus banget. Plus 12 jubah emasnya, men. Kalau lo tahu 12 jubah emasnya, aduh, sumpah cakep banget. Cuman cakep itu beriringan dengan harganya yang juga cakep. 12 jubah emasnya plus 12 God Cloth itu jubah dewa, plus kalau lu mau ngumpulin lagi V2 nya mereka, plus kalau lu mau ngumpulin lagi musuh-musuhnya mereka, men. Skip ya, lambaikan bendera putih. Gue punya ini, itu cukup. Kalau gue punya berkat lagi, gue pengen ngumpulin 12 jubah emasnya. Dan kalau dikasih berkat lagi, prioritas terakhir gue mau ngumpulin SOG-nya atau God Cloth-nya, jubah dewanya. Itu sumpah keren banget, teman. Harga satunya bisa 2 juta, 3 juta. Kali 12 kali 12 jubah emas, 24 kali. Gak ada habisnya sih racun kayak gini. Yes, itu cerita gue. Kalian punya cerita nggak soal mainan-mainan ini? Let me know. Klik subscribe, comment, share kalau kalian juga punya mainan, punya kenangan mainan soal Sensei ya ini, atau wishlist kalian, komen. Tektokan yuk, ngobrol yuk sama aku di ruang mainan Mas Mundo. Jadi kita bisa saling kenal. Ntar di jalan bisa saling sapa. Oke? Siap! Itulah episode keempat Ruang Mainan Mas Mundo. Sampai jumpa di episode selanjutnya.